Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Maulana. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar lekat sama keseharian kita. Judulnya, Jejak Digital Guru, Etika Bermedia Sosial Bagi Pendidik di Era Digital. Sebagai pendidik, atau ya mungkin calon pendidik, kita semua tahu persis lah ya gimana nempelnya internet di hidup kita sekarang. Setiap klik, setiap komentar, itu pasti ninggalin jejak digital. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita menavigasi etika di dunia maya ini supaya nggak jadi bumerang? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin angka ini sebentar, 90%. Berdasarkan materi yang kita bahas ini, 90% orang, dan ini termasuk guru, dosen, mahasiswa, sampai peserta didik, itu aktif banget pakai platform kayak Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Gila kan? 90% loh. Ini artinya apa? Hampir bisa dipastikan, sadar atau nggak sadar, audiens dari setiap postingan Anda itu ngelibatin siswa atau ekosistem sekolah Anda sendiri. Jadi dunia maya itu udah bener-bener jadi perpanjangan dari ruang kelas kita. Masuk ke bagian pertama nih, realitas dan reputasi, serta gimana dampak media sosial itu sendiri. Seringnya kan kalau kita ngomongin sosmed, perdebatannya tuh cuma soal, wah main HP melulu nih, kelamaan di depan layar. Padahal masalah utamanya justru di etika. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi ada kebiasaan curhat alias membagikan keluh kesah pribadi secara berlebihan. Di sisi lain, kita punya reputasi guru. Nah, sumber kita ini ngasih peringatan keras buat tenaga pendidik supaya nggak numpain semua unek-unek atau kegundahan hati di media sosial. Kenapa? Karena ini bahaya banget, bisa langsung merusak citra profesional Anda di mata masyarakat dan pastinya di mata siswa Anda. Jadi begini, poin krusialnya. Dengerin kutipan yang lumayan nyelekit, tapi benar banget ini. Apa yang pendidik ajarkan di sekolah tidak akan didengar oleh anak didik karena dianggap kurang tepat dalam bersosial media. Jelek banget kan? Bayangin aja, otoritas dan rasa hormat yang udah susah payah Anda bangun di dalam kelas, bisa runtuh seketika cuma gara-gara satu postingan provokatif atau kurang etis di internet. Ini bener-bener konsekuensi nyata kalau kita ngabain etika digital. Lanjut ke bagian kedua, kata-kata santun, dan pastinya cara menghindari provokasi. Gini, sebagai pendidik, tanggung jawab ngedidik itu nggak otomatis berhenti pas bel sekolah bunyi kan? Tanggung jawab itu terus jalan, bahkan sampai ke kolom komentar yang kita ketik pakai jempol kita. Pendidik harus memberikan teladan yang baik. Teladan itu juga ditunjukin lewat cara kita nulis. Jadi, pastikan selalu pakai kata-kata yang santun, sopan, dan penuh tata krama buat menghindarin drama atau ketegangan di ruang publik. Percaya deh, jejak digital yang adem dan sopan itu bakal ningkatin kepercayaan masyarakat ke profesi Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, konten mendidik. Dan apa aja sih yang sebenarnya paling pas buat dibagikan? Etika itu kan nggak cuma soal ketikan ya, tapi juga media yang kita bagikan. Ada alur logis yang harus kita pegang erat-erat sebelum kita mencet tombol share. Langkah pertama, udah pasti, hindari banget membagikan konten yang nggak mendidik. Terus langkah kedua, sadari betul kalau setiap gerakan Anda di sosmed itu berpotensi besar ditiru sama anak didik. Ibaratnya mereka itu selalu mantau loh. Makanya, di langkah ketiga, kita harus lebih proaktif milih video atau gambar yang terverifikasi dan benar-benar bawa manfaat. Akhirnya, sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ngajak Anda semua buat merenungkan satu pertanyaan yang cukup mendalam nih. Apakah aktivitas media sosial Anda sudah mencerminkan teladan yang baik bagi peserta didik? Ingat ya, jejak digital itu ibarat cerminan karakter kita. Apa yang kita klik, kita tulis, dan kita bagikan hari ini bakal terus abadi di masa depan. Yuk, jadilah guru yang menginspirasi, gak cuma pas lagi di kelas, tapi juga di dunia digital. Mari biasakan mikir 2 kali sebelum posting. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.